Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agro, selamat datang di podcast kita kali ini, yaitu di sini kita akan membahas dan berdiskusi terkait tema yang menarik, yaitu kaitan perkembangan digital bagi pertanian pendesaan sebagai pandangan mahasiswa. Nah, di sini saya sudah dihadiri 4 teman saya, yaitu Kang Rafli, Kang Sandi, Kang Firja, dan juga Kang Fahri. Di sini saya akan menanya nih kepada Kang Rafli aja duluan. Menurut Kang Rafli ini apa ya? Digitalisasi itu sudah masuk sejauh mana gitu di pendesaan? Menurut saya sangat jauh ya, karena bisa dilihat sendiri perubahan yang sudah terrealisasikan oleh para petani sangat berbeda. Zaman dulu kalau untuk mencari eh, orang untuk menerima hasil panen kita sangatlah susah. Kita harus turun dulu ke lapangan, harus panas-panasan. Nah, tapi sekarang kita bisa sangat mudah ya menggunakan media sosial seperti Facebook, grup WhatsApp, dan lain-lain. Bahkan sekarang kita bisa membuat promosi secara online dengan mudah. Mungkin segitu saja dari saya. Jadi kayak perkembangan digital itu sangat memudahkan para petani lah ya dalam memasarkan hasil Ya, panen. Jika dulu kalau petani harus turun ke pasar langsung, sekarang bisa dipromosikan melalui handphone ya atau betul media sekali. sosial Betul. atau platform online sehingga lebih cepat dan luas dan efisien. Nah, Nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut Kang Sandi gimana nih? Ya, kalau menurut saya perkembangannya cukup jauh ya, cuman Ya, memang ada di beberapa desa yang masih belum melek sama teknologi gitu, sama digitalisasi ini gitu. Tapi sejauh ini untuk penggunaan digitalisasi di pertanian itu cukup membantu banyak masyarakat gitu. Karena digitalisasi penggunaan digitalisasi teknologi ini eh, membantu untuk mengelola hasil lahan, hasil pertanian, hasil panen. Terus petani juga terbantunya yaitu dengan cara memasarkan produk mereka. Kayak misalnya sayuran gitu. Mereka nggak perlu nih jauh-jauh harus misalnya ke pasar buat nyari nih siapa yang mau jualinnya gitu. Mereka juga bisa promosiin sendiri gitu. Nggak perlu meminta bantuan orang lain. Kan kalau dulu itu kalau misalnya kita pengen diborong itu kan harus terjun langsung gitu ya, ya harus nemuin orangnya ya. nemuin orangnya gitu. Tapi kan sekarang alhamdulillah karena ada digitalisasi di pertanian cukup terbantu juga dalam pengelolaan lahan itu. Petani sangat terbantu juga karena di sini digitalisasi kita bisa menggunakan yang namanya smart farming. Smart farming itu seperti apa? Kayak penggunaan sensor-sensor seperti kita misalnya kalau mau memupuk, mau menyalurkan air kan itu bisa melalui sekarang melalui handphone Handphone, juga. betul betul sekali. Terus menggunakan juga teknologi semacam alat-alat berat gitu kalau sekarang. Jadi bisa mengurangi juga untuk eh, penggunaan buruh kerjanya juga. Itu lebih efektif juga sebenarnya. Pasti kan kalau ada digitalisasi di bidang pertanian itu di pendesaan, pasti kan ada dampak dan negatifnya nih. Nah, Iya, menurut betul, betul. menurut pandangan Kang Firja sekarang dan juga Kang Fahri, apa sih dampak positif terkait hal ini? Oke, banyak sekarang anak muda yang tidak ingin bertani ya, padahal tidak hanya mencampur, tapi banyak juga selain teknologi ada juga alsintan, yaitu alat mesin pertanian. Dari mulai misal perencanaan ini, perencanaan kan lihat dari HP, bisa. Terus mulai pengolahan tanah, membuka lahan. Dulu kan sebelum ada traktor atau kultivator, banyak memakai Si zaman cangkul dulu ya? di zaman Ya. dulu. Tapi kan sekarang udah ada tuh kultivator atau traktor kecil ya, GX 160 model capung kalau di kita mah. Bisa dampak positifnya yang ke satu mempercepat
proses waktu dan hemat biaya juga, jadi efisiensi waktu lah, jadi nggak usah ya lambat gitu kalau hanya sekedar menyangkul pengolahan tanah itu. Dan yang kedua ya metode penyiraman juga sekarang banyak dari drone ya, bisa kalau udah dari drone ya bisa dari alat sprayer semprot yang dicas lah gitu, yang elektrik, nggak usah begini-gini gini. Ya, dipompa Betul, ya. Ya jadi Pegel nggak tangannya. pegel-pegel. Sekarang sudah banyak teknologi ya, Udah ngikutin zaman lah intinya ya. zaman ya. Tapi kan kalau pasti di sisi positifnya, pasti kan nggak semua desa nih punya alat yang ngikutin zaman sekarang. Nah, betul kan? Apa sih dampak negatifnya menurut Kang Fahri saja deh? Baik, yang pertama dampak negatifnya itu kesenjangan akses teknologi Contohnya Kang? seperti smartphone, Ya. komputer, dan tidak ada jaringan. Karena di Ini- desa ini itu juga ya, di petani Apa, gimana? itu gimana ada Kang? yang Coba. ini juga apa, gak punya handphone gitu. Oh iya, Karena- aksesnya iya, teknologi kayak terbatas gitu. ya. Terbatas. Umur udah tua. Ya, karena udah tua, jadi intinya ketinggalan zaman lah. Ya, Baik, yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Petani bisa terlalu bergantung pada aplikasi atau sistem digital untuk informasi cuaca, harga pasar, atau pupuk, sehingga kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, biaya tinggi. Investasi awal untuk alat pertanian berbasis digital, sensor, atau aplikasi pertanian canggih cukup mahal. betul sih. Ya karena apa ya, di kita itu harga panennya itu sangat ini ya, kadang murah-murah, kadang Iya. tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya untuk penggunaan digitalisasi itu sendiri kurang balance sebenarnya kalau misalnya diterapkan di kita, karena untuk kita lihat dari harga pasar sendiri itu kadang suka merugikan petani. Jadi kalau misalnya menggunakan teknologi yang emang mengikuti standar negara lain gitu, sebenarnya itu bisa malah menimbulkan kerugian karena kita juga harus Membutuhkan membeli modal yang alat, banyak ya, Kang? Iya, membeli alat, Iya. perbaikan, terus Ilmunya juga. ya ilmunya juga harus belajar dulu gitu. Sebenarnya mah ya, tapi itu kembali lagi ke orang yang bertaninya itu seperti apa di pedesaan tersebut. Ya, sekiranya ingin mengikuti era globalisasi dengan yaitu dengan cara melek pada digitalisasi di bidang pertanian. Betul sekali. Sudah cukup lama ya Kang, ini pembahasannya udah cukup jauh. Sebelum kita diskusi yang ke lebih dalam nih, kita minum dulu deh sejenak gitu. Boleh. Izin ya Kang. Tapi ini bahasanya santai kan? Santai kan? Santai, aman, banget. aman, aman. Santai aja. Kita kan diskusi ya. Hmm. Udah cukup Kang, udah? Cukup. Cukup. Nah, sekarang saya lanjut lagi ini. Di sini tuh ada nggak yang kayak pernah bertani langsung gitu? Oh pasti ada. Ini contohnya Wih, ini nih si Kang Kang Firja Firja nih. ini. Kang Firja ini, saya mau tanya udah nanam apa nih saat ini? Di daerah saya, terutama di Bungur Sari, Ya, saya sudah berbudidaya tanaman cabai rawit putih atau yang bisa kita sebut cabai domba di Tasik, ya. wih, keren sekali Kang. Tapi nanam itu Akang udah menerapkan sistem digitalisasi gak nih? Untuk di lahan cabai saya ya menerapkan Menerapkan apa tuh Kang? alat mesin pertanian ya, Ya, Alsintan. Alsintan. Pengolahan pakai kultivator ya, model capung 150. Wih. Akang Dan- bisa menggunakannya Kang? Bisa. Wih, keren Kang. Terutama saya kan dulu belajar dari SMKN SPP Tasikmalaya. Oh, Khusus wih. jurusan pertanian. Mantap Kang, berarti nyambung ya Kang? Nyambung. Iya. Nah, kedua ya pas saya praktek itu PKL di lahan melon, greenhouse. Ya, itu guru saya Sensei Dadan setelah mengajarkan saya tentang sistem irigasi tetes. Wah, canggih Penyiramannya. pokoknya mah. Ya, penyiramannya. Tuh. Tapi untuk Akang sendiri kalau misalnya
cabai gitu, efektif gak kalau misalnya pakai sistem irigasi tetes gitu? Bakalan ngerugiin gak nih? Bakal dapat untung apa enggak gitu? Menurut saya kan lahan cabai di luar ya susah listrikan kalau irigasi tetes, tapi bisa juga sih kan Ya, kurang efektif begitu kalau menurut saya. terbatas lah ya. Teratas ya. Mungkin dari pembahasan tadi saya dapat menyimpulkan ya bahwa dengan adanya digitalisasi bagi pertanian pedesaan saat ini sangat membantu para petani dalam mengefisienkan waktu mulai dari pengolahan lahan, meningkatkan hasil pertanian, memudahkan akses informasi untuk mempromosikan hasil panen. Tapi di sisi itu juga ada dampak negatif dan positifnya, betul tidak? Betul, Gitu. betul. Seperti dampak negatifnya itu kesenjangan akses teknologi, karena di pedesaan itu tidak semua pada orang tua kan khususnya Ya. bisa menggunakan smartphone, dan juga akses terbatasnya teknologi seperti sinyal ya. Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu mempermudahkan para petani untuk mengefisienkan waktu dalam memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi. Mungkin sudah cukup lama ya kita membahas kait podcast tentang digitalisasi pertanian di pedesaan ini. Kita akhiri saja ya, Kang. Mungkin sekian podcast terkait digitalisasi pertanian di pedesaan dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.